Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Allah masih memberikan kesempatan usia untuk sampai di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, tidak lain adalah di bulan suci Ramadan. Ketika kita melihat banyak saudara-saudara kita, banyak tetangga-tetangga kita yang lebih dahulu menuju Allah, yang dipanggil oleh Allah, namun Allah memberikan kasih sayangnya, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa tetap melaksanakan ibadah, untuk tetap agar kita semua meningkatkan kualitas ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua pasti merasakan Ramadan sekarang itu tidak seperti Ramadan-Ramadan yang kita lalui beberapa tahun ke belakang. Mungkin kita mengalami beberapa Ramadan dengan usia yang kita miliki, dengan usia yang kita ada sekarang. Namun Ramadan kali ini kita melaksanakan ibadah di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah pandemi. Tentu hal itu bukanlah hal yang mudah, tentu hal itu merupakan hal yang sulit. Perlu diketahui oleh semua, yang namanya ibadah di dalam Islam tentu memiliki tujuan, tentu memiliki ujung. Tujuan dan ujung tidak lain tujuan yang jelas. Seperti ibadah saum yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini agar membentuk seseorang muslim, seorang yang beriman, agar dia meraih derajat ketakwaan. Kalau kita melihat, kalau kita baca kembali di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, mungkin kita sering membacanya, mungkin kita sering mendengar dari beberapa asatidz, dari beberapa mubalik yang menyampaikan ayat ini. Namun sejauh mana ayat ini ketika kita terima, sejauh mana ketika ayat ini kita baca, namun tidak ada dampak, tidak ada efek terhadap kehidupan kita. Di dalam surat Al-Baqarah ini dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau misalkan kita memperhatikan ayat-ayat yang berbicara mengenai saum, itu kebanyakan diakhiri dengan kalimat taroji. Apa itu taroji? Taroji adalah pengharapan, pengadaian harapan yang mungkin bisa dicapai oleh seseorang. Berbeda dengan tamani, yaitu angan-angan harapan yang mustahil untuk bisa dicapai. Kalau misalkan saya buat contoh, ketika seorang kakek-kakek mengatakan laitas sababa an yakuda, mudah-mudahan masa muda bisa kembali. Tentu bagi orang tua, tentu bagi kakek-kakek itu hal yang mustahil dia bisa kembali muda lagi. Maka dinamai dengan tamani. Adapun taroji itu pengharapan yang bisa dicapai. Makanya di dalam ayat saum ini
telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkannya bagi orang-orang sebelum kalian, tidak lain la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kita melihat kenapa ayat-ayat yang berbicara mengenai saum sering diakhiri dengan kalimat tarji, bukan dengan kalimat kepastian ulaika, mereka itulah orang-orang yang melaksanakan saum. Maka di sini dapat kita pahami orang-orang yang melaksanakan saum belum atau bukanlah orang-orang yang bertakwa. Tapi dengan saum yang dilaksanakannya itu, seseorang bisa meraih derajat takwa. Artinya, tidak sedikit banyak orang yang melaksanakan saum, di samping tidak meraih derajat takwa, artinya dia tidak mendapatkan apapun dari saumnya melainkan rasa lapar dan rasa haus. Makanya untuk orang yang seperti ini, di dalam sebuah hadis dijelaskan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, sumpah palsu, ucapan yang menimbulkan dosa, wal amala bihi, atau beramal dengan yang menimbulkan dosa pula ketika dia melaksanakan saum, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Artinya Allah tidak butuh dari saumnya, dari meninggalkan makan dan minum. Sekalipun dia melaksanakan saum, sekalipun dia meninggalkan makan dan minum, tapi ketika dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, artinya Allah tidak butuh. Tidak sedikit orang yang bisa menahan lapar dan minum, melaksanakan saum, tapi dia tidak bisa melaksanakan saum dari perkara ghibah. Karena dari arti saum secara lughah tidak lain adalah al-imsak. Apa? Menahan. Banyak orang yang mampu, bahkan bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun untuk menahan makan dan minum, tidak sedikit anak kecil yang mampu. Jangankan orang tua, apalagi orang tua ketika mampu menahan makan dan minum, tapi tidak mampu menahan perkara-perkara yang menimbulkan dosa, menzalim orang, menggibah orang, mencela orang, sekalipun dia melaksanakan saum, tentu Allah tidak butuh dari saumnya itu. Artinya di sini kita paham secara betul, orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan bukan atau belum orang yang bertakwa, tapi dengan saum yang dilaksanakannya itu seseorang akan meraih derajat takwa. Artinya saum yang seperti apa yang menyebabkan seseorang meraih derajat takwa? Tentu bukan saum sembarang saum. Tentu ada aturan main yang harus kita laksanakan. Bahkan kalau kita perhatikan tiap tahun, ibadah saum di bulan Ramadan seperti ibadah musim, seperti ibadah musiman. Artinya ketika masuk bulan Ramadan, yang dipahami, yang diketahui hanyalah ibadah saum. Bahkan menafikan ibadah-ibadah yang lain yang sebetulnya sebagai penopang sukses dalam melaksanakan ibadah saum dan juga ibadah-ibadah yang lain, seperti satu, ibadah qiyamul Ramadan atau dikatakan tarawih. Ada di sana di dalam ketika 10 akhir di bulan Ramadan dikatakan itikaf, dan juga ada tadarus Al-Qur'an. Nah, ini melupakan ibadah-ibadah yang lain gitu, berarti secara sengaja melupakan suksesnya ibadah saum di bulan Ramadan agar seseorang meraih derajat takwa. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Kita sama-sama berdoa di tengah pandemi ini. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Akhirul kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.